Shalom. Shalom. Hari ini saya tergerak. Jadi gini, apakah Alkitab itu mengajarkan tentang bisnis? Ya, apakah Alkitab itu kita mengajarkan tentang bisnis? Jadi gini, banyak orang berkata bahwa firman Tuhan atau Alkitab itu tidak bisa diterapkan atau berhubungan dengan kehidupan bisnis. Ya, ada yang saya pernah dengar gitu, dia bilang susah sekali untuk menerapkan namanya Alkitab, firman Tuhan itu dengan bisnis. Nah, kenapa sih mereka berpikir demikian? Karena gini, karena bagi mereka bahwa tidak ada Alkitab, ayat Alkitab yang khusus untuk mereka, untuk pekerjaan mereka secara khusus, misalnya bidang manufacturing lah atau bidang apa gitu ya. Jadi nggak ada bicara secara langsung lah. Sebetulnya mereka itu adalah malas untuk berhubungan atau merenungkan firman Tuhan ya. Untuk lebih dalam lagi, karena menganggap ya, karena gini, mayoritas orang ke gereja itu kan di hari Minggu. Ya, seperti sekarang adalah sebuah rutinitas, sebuah ya namanya orang Kristen datang ke gereja atau pagi-pagi disuruh baca Alkitab dibaca. Gitu. Jadi untuk bisa memperdalam sebuah firman Tuhan itu biasanya sangat kurang sekali dan tidak punya waktu banyak untuk bisa merenungkan. Nah, itu problem sebetulnya. Padahal sebetulnya pekerjaan kita itu tergantung seberapa dalam kita ngerti firman Tuhan. Pekerjaan kita, bisnis kita itu sebetulnya tergantung seberapa ngertinya kita firman Tuhan. Semakin ngerti, semakin berhasil. Tapi karena banyak orang berpikir bahwa apakah memang bisa. Ya. Nah, saya ingin bicara hari ini. Jadi gini, Tuhan sebetulnya, firman Allah katakan gini, Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Nah, Allah mau mencukupi kebutuhan kita, itu sebetulnya Dia menginginkan kita bekerja. Karena pada waktu kita bekerja, bidang atau pekerjaan kita melalui itulah Tuhan kasih. Kita melalui orderan, melalui ya, kemudian kita bekerja, kita lebih berhasil dibandingkan yang lain. Kita bisa mengerjakan setiap tugas kita itu dengan baik gitu loh. Nah, itu melalui pekerjaan itu Tuhan ingin memenuhi segala kebutuhan kita. Nah, untuk bisa nggak cuma hanya kebutuhan primer, ya, tetapi yang namanya tertier, sekunder, tertier itu sebuah kebutuhan yang sebetulnya Tuhan ingin cukupkan, berikan kepada kita. Karena memang kerinduan Dia adalah menyenangkan anak-anaknya. Tetapi untuk bisa mencapai, untuk mendapatkan hal-hal yang lebih itu bukanlah tanpa usaha. Nah, sekarang tinggal bagian daripada kita, keputusan kita. Ketika kita berbisnis, kita bekerja, kita mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita sendiri untuk kita bisa bekerja lebih keras lagi untuk bisa mendapatkan uang yang lebih. Nah, atau kita menggunakan kekuatan Tuhan supaya Tuhan untuk bisa mencurahkan berkat-Nya atau jalan untuk kita bisa mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Oke, nanti itu saya sambung, tapi sebelumnya saya ingin kasih dulu prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam bekerja atau dalam berbisnis. Ada dasar-dasar firman kok. Oke, yang nomor 1 itu di Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Terus ada satu firman mengatakan, setia dalam perkara kecil diberikan perkara yang lebih besar. Artinya di dalam pekerjaan, di dalam berbisnis itu ada prinsip yang namanya growing, bertumbuh, menuju proses atau menuju
kita semakin lebih baik, lebih besar. Nah, manusia itu harus mengalami grow, pertumbuhan. Di sini firman Tuhan katakan mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi tidak ada jalan pintas untuk menjadi kaya. Semua harus dikumpulkan, setia dalam perkara kecil. Kalau kita bekerja menjadi karyawan terlebih dahulu, ketika di dalam pekerjaan karyawan kita rajin, kita bertanggung jawab, bla bla segala macam, barulah kita akan naik, semakin naik, semakin naik. Jadi nggak ada jalan pintas, gitu. Ini dasar firman Tuhan ya. Jadi manusia kita harus bertumbuh. Kalau kita mengalami stagnasi, berarti ada yang salah. Berarti kita nggak puas. Ya, kita harus semakin bertumbuh. Saya pernah baca ada seorang kaya gitu ya, pengusaha, dia ngomong gini. Kenapa sih dikatakan gini? Orang yang sudah punya duit banyak, tapi dia buka usaha yang lain. Dia bikin pabrik yang lain, dia bikin macam-macam yang lain. Dia katakan gini, itu bukan merasa nggak puas, duit itu udah banyak, mau mati juga tinggal istilahnya orang itu hidupnya cong aja maksudnya, santai-santai itu udah nggak mungkin kurang gitu loh, nggak mungkin habis. Tapi kenapa dia bikin ini bikin itu? Kan dikatakan begini, ketika membuka usaha itu akan banyak menolong orang lain. Orang lain yang mesti butuh uang, butuh pekerjaan, itu ditolong melalui para pengusaha itu. Jadi sebetulnya kita itu harus mengalami pertumbuhan hari demi hari. Gak boleh mengalami stagnasi, apalagi berkurang. Kalau itu berkurang atau stagnan, itu berarti ada yang salah. Tuhan memberikan kepada kita manusia itu ketidakpuasan. Itu tinggal kita ketidakpuasan itu dalam hal yang positif atau negatif. Tetapi itu bukan berarti salah. Jadi kita seharusnya prinsip yang pertama, harta yang diperoleh itu harus mengalami proses yang semakin lama makin naik. Tidak ada jalan pintas. Yang kedua, Amsal 11 ayat 1. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Di sini butuh yang namanya integritas atau kejujuran di dalam kita bekerja atau dalam berbisnis. Jadi tidak ada yang namanya kecurangan atau hal-hal yang salah, yang jahat, sikut menyikut gitu ya. Nah, itu prinsipnya tidak boleh, bahkan kekejian di mata Tuhan. Ya, harus ada kejujuran. Yang ketiga, Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Orang yang pintar ya, cakap itu orang yang berhasil dalam pekerjaannya. Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Maksudnya begini, orang itu akan diangkat di dalam pekerjaannya. Ketika dia mulai bekerja dengan baik, dengan berhasil, tanggung jawab, dan dia kerjakannya dengan baik, dengan bagus, itu dia akan diangkat, dia berhadapan dengan para pemimpin perusahaannya. Artinya apa? Promosi. Jadi prinsipnya adalah keahlian atau profesionalisme akan mengangkat posisi seseorang. Profesionalisme. Jadi orang itu harus bisa punya keahlian yang bisa diangkat. Jadi ini adalah prinsip-prinsip di dalam Alkitab. Orang yang cakap itu akan tampil, akan dinaikkan posisinya. Yang cakap, bukan yang berdoa puasa. Ya, bukan yang suka berdoa puasa. Kagak. Firman katakan bahwa yang cakap. Berarti ada sebuah tindakan, ada sebuah sikap, rajin, pinter, tanggung jawab, disiplin, itu yang bisa diangkat. Bukan orang yang suka ke gereja. Saya pernah dengar ya,
Saya gini, dia seorang pengusaha. Ya di gereja gitu ya. Kemudian dia memperkerjakan seorang anggota gereja, saya lupa ya. Entah itu dia WL, entah itu atau PK apa namanya. Pokoknya pelayan Tuhan lah. Tetapi ketika dia memperkerjakan orang itu, dia bilang ampun itu orang. Benar-benar tidak mencerminkan orang Kristen. Malas, gak bertanggung jawab, gak disiplin. Jadi di sini dikatakan yang cakap. Jadi orang yang gak benar sikapnya, ya gak disiplin, gak rajin, pemalas, ya gak bakal bisa naik gitu loh. Jadi prinsipnya adalah tetap orang itu harus punya profesionalisme atau orang yang cakap dalam pekerjaannya. Amin. Ya, bukan karena kamu sering doa puasa, nggak ada hubungannya. Loh, kok nggak ada hubungannya? Kalau hubungannya itu membuat kamu jadi berubah, is okay. Tapi kalau itu membuat kamu nggak menghasilkan apa-apa, buat apa? Gitu loh. Ya, yang keempat. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Ini Lukas 14 ayat 28. Yang tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, di sini diajarkan mengajarkan prinsip manajemen dalam perencanaan. Jadi ketika seseorang di sini ayatnya Tuhan ngomong bahwa kalau dia mau bangun sebuah menara, dia pasti duduk dulu, butuh berapa bangunannya, butuh berapa segala macam. Nah, dia mesti bikin gitu. Itu namanya manajemen perencana. Nah, mungkin kalian ingat, nah dulu kalau dia bikin gereja nggak pakai perencanaan. Lain ya. Nggak bisa disamaratakan dalam bisnis, harus ada perencanaan. Kalau ini pekerjaan Tuhan. Ya kedua, ya menurut saya nyerahin sama Tuhan, saya percaya sama Tuhan yang ngatur. Tetapi dalam berbisnis, dalam kita memanage dalam perusahaan atau pekerjaan, kita harus punya ada namanya perencanaan. Oke. Jadi pada prinsip-prinsip Alkitab lah, nggak ada siapa bilang bahwa Alkitab itu tidak ada hubungan dengan bisnis. Ada pengajaran, ada pengertiannya. Oke, yang kelima. Serahkanlah perbuatanmu, Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Di sini melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan. Firman Allah katakan jadi gini, janganlah bersandar kepada pengertianmu, tetapi ngomonglah sama Tuhan, nanti dia akan meluruskan jalan kita. Jadi di dalam segala sesuatu kita harus bisa melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Sebab ya Tuhanlah sebetulnya yang akan ngatur hidup kita. Belajarlah ngomong dulu sama Tuhan. Oke? Yang keenam, Kolose 3:23. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, ini bukan hanya bicara masalah pelayanan di mana kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi ketika kita melayani Tuhan bukan karena manusia. Tetapi dalam pekerjaan, dalam bisnis pun juga kita punya namanya integritas atau menjaga nama Tuhan. Jadi apa yang kita perbuatlah dengan segenap hati. Tetapi kita harus menjaga juga nama Tuhan, nama orang Kristen atau kekristenan kita itu tidak jadi batu sandungan. Ya, karena banyak sekali yang jadi batu sandungan. Ada yang pengusaha besar ya, sampai ada yang katakan bahwa di gereja jadi pendeta, jadi malaikat, di perusahaan jadi setan.
jadi iblis. Ya karena memang sikap perbuatannya itu benar-benar kayak setan gitu loh. Jadi ya nggak menampilkan benar-benar orang Kristen. Tetapi contoh lah ya, kalau kita pernah dengar itu kasus, saya lupa di mana, di Surabaya apa ya. Seorang pendeta kan, seorang hamba Tuhan. Dia mukul istrinya yang di videoin sama anaknya. Pernah dengar gitu kan? Nah itu apakah dia menampil? Jadi gini, makanya saya katakan dari dulu, yang namanya pendeta itu tidak bisa lihat di mimbar. Lihat segala sesuatu itu buahnya di rumah, suami, istri, anak-anak gitu loh. Itu akan terlihat buahnya seperti apa. Jadi apa yang kita lakukan, kalau kita lakukan untuk Tuhan di dalam pekerjaan kita segala macam, lakukanlah karena kita melihat Tuhan kita. Jangan sampai kita mempermalukan nama Tuhan. Kalian bisa gini, saya punya tukang, saya punya anak buah. Pernah si Yohanes kan pernah pakai tukang saya. Saya pernah ngobrol kok sama tukang korudi. Kenapa? Ya mereka sih ngomongnya bagus sih tentang korudi. Korudi baik, bla bla kayak begitu. Ini udah, puji Tuhan. Yang saya maksud begini. Kita harus punya sikap perbuatan kita itu kita harus usahakan sebaik mungkin untuk kita tidak menjadi batu sandungan. Gitu loh. Berusahalah untuk sebaik mungkin untuk kita tidak mempermalukan nama Tuhan di dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Supaya orang tidak mencela kita. Ya, oke. Nah, itu adalah prinsip-prinsip yang ada di dalam bekerja atau dalam berbisnis, prinsip firman Tuhan, yang sebetulnya itu ada bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Alkitab itu tidak bisa diterapkan atau berhubungan dengan bisnis. Kagak, itu ada. Nah, saya akan masuk begini. Ada dua hal yang buat orang bisa sukses. Karena waktu kemarin saya coba merenungkan, karena saya ingat ada orang yang mengatakan bahwa saya ngomong dah. Yang pertama gitu, ada dua hal yang membuat orang bisa sukses. Pertama, karena kepercayaan akan kemampuan dirinya sendiri. Yang kedua, kepercayaan akan kepada kemampuan Tuhan yang menjadi sumber berkatnya. Ketika seseorang mempunyai pemikiran bahwa semua pekerjaannya tergantung dari seberapa besar kerja kerasnya, yang pertama ya, maka dia akan mengandalkan serta mencurahkan seluruh pikiran, tenaga, usaha yang besar yang harus dia lakukan untuk bisa berhasil. Ini kan sesuatu yang lumrah di dalam kehidupan orang bekerja maupun orang berbisnis. Di mana dia akan mencurahkan seberapa besar kemampuan dia, seluruh pikiran, tenaga, dan berusaha kerja keras untuk dia bisa menghasilkan. Itu kan sesuatu yang lumrah. Ya, karena dia mencoba mengandalkan kemampuannya diri sendiri. Makanya gini, 5 aspek hidup manusia yang besar itu nomor terakhir itu adalah uang. Bukan kesuksesan itu yang nomor satu yang dicari manusia sebetulnya. Yang nomor satu itu Tuhan. Ya, saya ingat ada gini loh, kenapa nomor satu itu seharusnya Tuhan, kemudian 2 keluarga, 3 kesehatan. Contohnya, kalau yang kedua uang nomor 1 itu namanya kakak adik itu bisa berantem karena warisan. Anak sama bapak itu bisa berantem karena duit. Seperti itu lumrah sebetulnya di dalam dunia itu ada yang kayak begitu gitu. Nah itu karena memang nomor 1 yang tertanam di dalam diri manusia itu adalah uang. Sehingga kan kita selalu ngomong, lu mesti berhasil, lu mesti jadi orang kaya, lu mesti. Jadi kita manusia itu ditanamkan untuk berhasil atau jadi orang gitu loh. Karena memang seperti itu yang prinsip yang ada dalam dunia gitu loh. Untuk anak-anak kita itu punya sebuah keinginan untuk bisa berhasil, untuk kaya lah gitu loh. Nah,
Problemnya kalau itu tidak diseimbangkan dengan, saya ngajarkan ke anak saya 5 aspek, tetap saya ngomongin ke 5 aspek. Makanya ketika ya tahun 2022 ketika mereka ngumpul datang, saya ngomong di depan mereka bertiga, kalau kalian berantem masalah uang, ya, kalian tiga berantem masalah uang, saya ngomong gini, kalian tuh rendah hati. Kalian orang rendah hati. Saya bicara masalah warisan, saya bicara masalah keuangan. Kalau kalian berantem masalah uang, kalian tuh orang rendahan. Tapi saya tetap menginginkan mereka untuk berhasil. Tapi yang saya tanamkan dalam 5 aspek hidup, bahwa mereka tetap nomor 1 Tuhan. Buat apa sih nomor 1-nya uang? Kita ninggalin yang namanya pelayanan, kita ninggalin yang namanya Tuhan, hari Minggu. Ya, emang duit bisa masuk, tetapi itu akan tergerus yang lainnya. Keluarga, kesehatan, semua akan hilang. Jadi keberhasilan is okay, memang saya tanamkan kepada mereka untuk mereka berhasil. Tetapi bukan itu problem, itu adalah nomor terakhirnya. Karena nomor 1 tetap adalah Tuhan yang terutama. Kenapa? Karena prinsip yang kedua adalah kepercayaan kepada kemampuan Tuhan yang menjadi sumber berkat. Kita harus bergantung kepada Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam bisnis kita. Yang harus kita pikirkan bahwa Tuhan itu yang jadi sumber. Kita supaya kita enggak ngoyo, tapi mempercayai Tuhan bisa mencurahkan berkatnya, jalannya, caranya, orderan lah, hikmat, atau segala macam yang baik buat kita. Nah, ini sulit sekali. Bagaimana mungkin sih saya mengandalkan Tuhan? Sedangkan saya harus kerja berusaha payah, benar-benar harus kerja keras untuk bisa menghasilkan. Ini yang sulit diterima bagi banyak orang. Tetapi ada firman-Nya. Yosua 24 ayat 12 sampai 14. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu. Dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua raja orang Amor itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikian kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh dengan susah. Dengan susah payah. Tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun yang kamu tanami. Yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan. Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah seberang sungai Efrat di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Orang Israel dikasih tanah Kanaan, tempat di negeri yang enggak perlu bersusah-susah payah. Bukan karena pedangnya, bukan karena panah Tuhan ngomong, tapi Tuhan yang menolong. Begini, kelihatannya loh, tapi kan saya harus mesti kerja. Nah, cara berpikirnya itu, otaknya, satu sisi gua harus kerja banyak, yang percaya gua harus percaya. Jadi
hatinya itu satu yang di uang. Gue mesti kerja banyak karena gue mesti mendapatkan uang. Tetapi yang di sini gue mesti percaya karena Tuhan pasti akan bisa berikan. Yang penting hati gue tetap ke Tuhan. Nah ini sebuah dua pola pikir itu nggak mudah. Karena itu akan saling bertentangan dengan apa yang ada dalam dunia gitu loh. Karena dunia tuh ngomongnya lu mesti kerja keras, kalau lu gak bakal bisa. Tetapi firman ini katakan, bukan karena pedangmu, bukan karena panahmu. Tanah Kanaan, rumah itu, kebun anggur, itu semuanya aku sudah sediakan. Berarti bukan gak kerja, kerja. Firman katakan gini, dia tuh mulai nyeberangi sungai Kidron. Ada yang namanya sebuah mental, percaya dan yakin gue mampu, gue bisa, gue akan nyebrangin. Tetap ada sebuah tindakan dalam diri kita yang harus kita lakukan. Tetap kita harus bekerja, tetapi sikap hatinya beda. Nah, gimana cara gini loh. Allah akan kerja sesuai dengan hati kita. Makanya untuk bisa Tuhan, coba satu ayat dulu dah. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Kalau dalam bahasa sekarang, gue bisa dapat duit ini keringet gue. Gue bisa punya rumah, gue bisa punya mobil, itu karena keringet gue. Nah, si Tuhan ngomong gini, bukan kekuasaanku lah hanya membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jangan kau ngomong itu di hatimu. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Ingat Tuhan. Dialah yang memberikan kepadamu kemampuan, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian dikerahkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan dengan orang yang mengandalkan dirinya sendiri itu berbeda sikap hatinya. Siapa yang berkuasa di hatinya, itulah yang menentukannya. Dan itu manusia itu sendiri yang tahu. Kalau hatinya mengasihi Tuhan, mempercayai Tuhan yang akan memberkati, akan menolong, dia akan tahu bagaimana caranya nanti. Nggak usah dipikir, prinsipnya adalah percaya dulu. Nanti ketika Tuhan mulai gerakin, kamu pergi ke sana, kamu ngelakuin ini, kamu belajar ini. Ketika ada kegerakan itu, kita lakuin, itu namanya masukin menyeberang sungai Kidron. Disitulah Tuhan kerja. Tetapi kalau ketika kita disuruh belajar, kita disuruh ngelakuin ini, kamu pergi ini, tapi kita gak mau, ya gak dapat apa-apa. Gak bisa juga. Jadi ada bagian Allah, ada bagian kita. Bagian kita adalah memang percaya, tetapi ada bagian kita ketika kita harus melangkah. Iman tanpa perbuatan mati. Gak ada gunanya. Jadi hidup itu harus punya namanya keyakinan. Jadi ngumpulin keyakinan dulu. Ketika Tuhan lihat, oke, engkau sudah punya keyakinan, sudah punya iman. Ketika Tuhan suruh kita ngelakuin sesuatu, kita melangkah, itu kita akan dapat tanpa bersusah payah. Ini kesulitannya adalah orang-orang yang kebiasaannya adalah bekerja keras. Sangat sulit untuk bisa terima ini, sangat sulit. Nah, kalau kita mau belajar, mau hidup enak, pakai firman Tuhan ini. Kita nggak perlu ngoyo. Ya, saya ke contoh dah. Ya. Syauki kemarin kasih lihat saya, Niko, perusahaan ada minta mobil ini.
seminggu ya. Tanpa meminta, tanpa sales, tapi langsung datang. Itu orderan. Yang saya maksud gini, bukan oleh pedangmu, bukan oleh panahmu. Demikian ku berikan kepadamu negeri yang kau peroleh tanpa susah payah. Tanpa harus berbusa minta-minta kepada orang lain. Tetapi orang lain itu yang meminta. Orang lain itu yang minta orderan. Nah, ini adalah firman Tuhan. Bukan saya ngomong, ini firman Tuhan dan sudah terjadi. Yang membuat kita Tuhan kerja itu tergantung iman kita. Jadi kalau dia mengatakan bahwa namanya apakah Alkitab itu mengajarkan bisnis, apakah Alkitab itu bisa diterapkan di dalam bisnis? Bisa. Nah, kalau orang itu bilang gak bisa, ya gak bisa. Dia kan mengandalkan kekuatannya sendiri. Namanya kekuatan Tuhan, Tuhan yang ngasih. Ya, saya kasih contoh lagi yang dulu. Dia sales mobil. Dia datang ke gereja dulu. Kemudian dia akhirnya setelah itu dia harus ke pameran. Ketika di pameran dia baru duduk, datanglah orang. Nanya bla 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 bla, akhirnya deal. Tulislah SPK. Temennya ngelihat begitu. Gua dari pagi sampai siang mulut gua berbusa nawarin. Tidak ada satupun yang mau sama gua. Lu baru datang, baru lu duduk. Lu udah keluarin SPK. Kalau bukan Tuhan siapa lagi? Itu maksudnya. Enggak bersusah payah. Tapi ini sulit diterima orang yang suka kerja keras. Yang dibutuhkan adalah percaya. Kapan waktunya? Jadi gini, ketika dikasih orderan kan, maksudnya gini, ketika orang itu datang nanya bla 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 segala, itu kan bagian kita. Kita yang punya, kita harus punya ilmu dong. Ya dong? Kita harus punya ilmu jelasin bla bla segala macam. Nah, itu bagian kita. Tuhan nyodorin, bagian kita jelasin. Lah kalau kita nggak jelasin, kita marah-marah atau kita sewatan, orangnya nggak sabaran, hilang itu. Tapi kalau kita sebagai Celestial, dia datang, kita ngomongin, dia tanya lagi, mungkin orang yang cerewet ini itu, kita ladenin dengan baik, ya dapat keluar. Jadi tetap ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Tetapi ketika kita menganggap Tuhan yang jadi sumber kita, kita akan tetap pilih Tuhan apapun yang terjadi. Nah, si Israel enak gak sih? Dia tinggal ngambil ke tanah Kanaan, gak perlu ngapa-ngapain. Waktu perang orang Israel dengan orang Kanaan aja, itu Tuhan pakai kasih kirim dia malaikat. Mereka bisa berperang, bisa ngalahin itu dengan mudah. Itu kan benar-benar kekuatan Tuhan. Makanya firman katakan gini di Ulangan 8 tadi. Jangan kau katakan di dalam hatimu, kekuatanku, kuasaanku lah, tanganku lah yang membuat ini. Tuhan bilang jangan. Karena aku yang kasih kekuatan ini. Jadi Tuhan ingin katakan kepada kita zaman sekarang, pakailah kalau engkau mau kekuatan Tuhan, supaya engkau bisa berhasil memperoleh kekayaan. Caranya apa? Percaya. Bagaimana? Belajar percaya dulu. Nggak perlu mikirin, gue dapat bisnis apa segala macam, tahu gue harus ngapain. Nggak perlu. Belajar firman dulu sampai ketika waktunya Tuhan akan kirimin kok. Tuhan pasti bisa berkati kita gitu loh.
Di dalam pekerjaan kita, kerjalah dengan rajin, kerjalah dengan baik, kerjalah dengan yang the best you can gitu loh. Kalau kalian cuma stuck di sini aja, makanya saya ngomong anak saya, kamu harus pokoknya 2 tahun lah, kamu harus keluar dari kerjaan. Cari lagi yang lain untuk loncat. Kalau orang cuma hanya di sini doang, gaji segini, nggak ada pengalaman gitu loh. Kemudian harus bisa naik lagi. Ini tadi di awal katakan gitu loh. Sedikit demi sedikit atau maling progres. Itu harus ada. Kenapa? Supaya dia harus punya lebih pengalaman gitu loh. Ya, saya sih berharap suatu hari mereka akan bisa punya usaha sendiri. Tapi prinsipnya adalah begini. Di dalam diri kita ada bagian harus kita lakukan. Di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, itu tidak bisa kita cuma hanya doa aja. Tapi ada bagian yang memang kita harus bekerja, ya bekerja. Rajin ya harus rajin, gak bisa enggak gitu loh. Punya ilmu ya harus punya ilmu. Gak mungkin kita melakukan pekerjaan tanpa punya ilmu gitu loh. Untuk menjadi manajer, misalnya sales dulu. Sales untuk jadi manajer itu mesti ada sales head dulu. Nah, untuk jadi sales head dia punya ilmunya dulu, punya pengetahuannya dulu, punya pengalaman. Kalau bisa dia belajar, karena dia punya sebuah keinginan, gue nggak puas, gue cuma hanya sampai sini, nggak bisa. Gue mesti lebih tinggi. Ya belajar. Nggak bisa cuma doa doang. Nggak bisa. Belajar, nuntut ilmu, punya pengalaman, berhasil dalam pekerjaan, baru naik bisa selesai. Selesai itu jadi manajer. Wah itu susah. Butuh ilmu lagi, butuh pengalaman lagi. Fight. Makanya dalam hidup itu sebetulnya nggak boleh yang namanya kita stuck. Nih, saya diingetin tadi begini. Tahu nggak? Si Goliat bisa dibunuh sama si Daud. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara cewek, tahu? Kan dijanjiin. Barang siapa bisa membunuh. Si Saul bilang, anaknya dikasih. Si Daud dengar gitu. Wah, dia pakailah kekuatan Tuhan dan berhasil. Jadi dalam diri manusia itu nggak salah kalau kita punya keinginan, karena memang manusia sudah taruh dalam diri. Allah sudah taruh di dalam manusia itu ketidakpuasan, keinginan, nggak salah, tetapi mesti yang benar. Karena semua di dunia ini semuanya akan fana, akan hilang gitu loh. Makanya nomor 1 tetap Tuhan. Tetapi hidup yang kita butuh yang nomor 5-nya, nomor 4, nomor 5 itu yang namanya uang. Kita butuh selama kita tinggal di bumi. Masa sih kalau kita, jadi gini, kalau kita tinggal di bumi, Tuhan memberikan yang namanya janji bahwa aku akan memberkati engkau. Tapi kita nggak diberkati. Bukan salahnya Tuhan. Kenapa mau hidup susah? Saya ngomong ke anak-anak saya, jangan pernah mau hidup susah. Untuk mereka tuh punya sebuah mental, gue harus berhasil. Gue harus bisa. Jangan pernah hidup susah. Tetap saya ajarkan 5 aspek. Nah, di dalam bisnis, dalam pekerjaan, kalau tergantung daripada mindsetnya kita itu apa. Kalau mindset kita menganggap Tuhan adalah sumber kita akan pilih Tuhan nomor 1. Tuhan sanggup bisa berkati saya. Tapi kalau kita belum punya nomor 1 itu di dalam diri kita. Kalau nomor 1 itu hati kita adalah uang, gak bakal bisa.
Nomor satunya, jadi untuk menjadi patokan apakah seorang mengandalkan diri sendiri atau Tuhan adalah hati. Itu patokannya. Saya ngandalin Tuhan atau ngandalin kemampuan saya? Hati. Tahunya. Apakah hatinya dipenuhi dengan pikiran dengan uang? Atau keinginan untuk mendapatkan uang lebih besar? Atau hatinya dalam keadaan tenang, percaya akan berkat Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Hatinya yang nentuin. Dan yang tahu hatinya kita masing-masing. Jadi hati orang yang seorang ada di uang akan selalu khawatir, tertekan, enggak percaya. Dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk dunia. Tetapi kalau hatinya seorang di Tuhan, tenang, percaya, rajin, ya, dan selalu punya waktu sama Tuhan. Hati kita lah yang menentukan kita ngandalin diri sendiri atau ngandalin Tuhan. Kita yang tahu. Jadi orang hidup tinggal memilih apakah dia mau pakai kemampuan diri sendiri atau Tuhan. Saran saya, pilihlah Tuhan. Jadilah firman Tuhan katakan seperti orang Israel di mana Tuhan bisa bekerja dengan mudah. Bukan oleh pedangmu, bukan kalah kepintaran kita, kemampuan kita, keahlian kita di mulut kita, di tangan kita, di pikiran kita. Bukan oleh pedangmu dan bukan oleh panahmu. Demikian aku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Tuhan pengen gua yang kerja. Ngerti gak? Gini loh. Dia tuh Allah yang besar. Kita nih cuma manusia. Dia pengen, hai manusia, lu percaya sama gua. Gua nih mau kerja. Gua gak mau nganggur. Lu percaya sama gua, nanti gua kasih. Tapi lu percaya dulu sama gua. Lu bukain pintu untuk gua kasih. Bukannya lu pintu percaya. Tapi gimana saya mesti kerja? Memang kita harus kerja. Prinsipnya adalah hatinya ini penuh dengan kepercayaan, bukan penuh dengan kekhawatiran, bukan penuh dengan aduh gimana ya. Enggak ada rasa tertekan gitu loh. Di sini harus hatinya tuh benar-benar percaya sama Tuhan. Nah, ketika waktunya Tuhan akan kasih. Makanya firman katakan, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Nanti yang lain gue tambahin. Butuh apa? Mobil, rumah. Nanti gue tambahin. Tapi cari aku dulu. Nah, ini yang paling susah manusia. Gimana caranya Tuhan bisa bukain cara jalan gue supaya gue bisa dapat orang. Itu yang seringkali kita bertanya. Tanya gimana caranya. Makanya Tuhan katakan, pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa, hendaklah kamu percaya. Jadi pekerjaan kita setiap hari adalah bagaimana kita percaya. Kepercayaan itu membukakan pintu. Tuhan ngasih hikmat lah, pengertian lah. Itu dia akan kasih. Tapi kalau kita belum punya kepercayaan, kita membuat benteng ketidakpercayaan itu. Tuhan gak bisa ngasih. Bukan Tuhan gak bisa ngasih, karena ada benteng yang kita buat. Ketidakpercayaan, ketidakyakinan. Yang Tuhan ajarin saya berapa minggu ini, kita harus punya yang namanya confidence 100%. Bagaimana kita melakukan suatu pekerjaan?
Bagaimana kita melakukan sebuah bisnis tapi kita nggak punya kepercayaan? Jadi ketika kita melakukan itu dengan sebuah keraguan, bisa nggak ya? Akhirnya tidak dilakukan dengan segenap hati, dengan mental yang kuat, nggak ada. Mentalnya lemah karena nggak yakin. Ketika ada masalah, pasti akan terbentur, kita akan tertekan, nangis, bla 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 segala macam. Karena mentalnya nggak punya. Mental yakin itu nggak ada. Nggak ada. Lah kalau mental yakin nggak ada, nggak bakal bisa berhasil. Nggak bakal. Makanya punya mental yang kuat itu harus ada. Dan itu dilatih dari masih kecil. Dulu saya nggak dilatih sama orang tua saya. Tapi saya udah latih anak-anak saya. Mental mandiri, mental berani, mental untuk nggak pernah putus asa. Itu saya udah cekokin di anak-anak saya. Makin mereka dikeluar, lempar ke sana. Mereka akhirnya jadi mandiri. Nggak ada saya. Ada apa-apa urusan mereka sendiri. Ada masalah mereka harus urus sendiri. Dan harus bisa berhasil. Orang mana bisa di luar negeri orang lain. Saya nggak punya. Saya belajar sendiri. Lama, susah. Makanya punyalah mental. Berhasil keyakinan dulu. Dan itu tidak mudah. Itu nggak bisa dilakukan dalam sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. It takes berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Tergantung kita pintar atau enggak. Tergantung waktu kita ambil waktu sama Tuhan atau enggak. Semakin engkau mengambil waktu banyak belajar firman Tuhan, semakin cepat. Mau cepat, belajar firman. Mau lama atau nggak mau dapat, gak usah belajar. Allah bekerja ketika kita siap. Kita tunduk, kita taat, kita percaya. Tuhan bukain dengan mudah. Sangat mudah. Terlalu mudah. Benar. Kamu bisa lihat alam semesta. Kita cuman kecil setitik. Allah itu luar biasa. Apa sih yang gak bisa? Apa sih yang gak bisa buat Tuhan? Gak ada yang gak bisa-bisa. Saya diingatin, Smith satu hari kita habis kebaktian, dia pulang. Dia pergi gitu ya. Keluar dari gedung. Kemudian ada yang ngomong, "Sir, itu ada satu orang buta." Dia bilang dia nggak mau pulang sebelum matanya ngelihat. Si Smith, wah, boleh nih orang. Karena dia cari orang kayak begitu, itu gampang. Maksudnya Tuhan kerja tuh gampang. Dia datengin, didoain, melek matanya. Tapi ketika dia melek, dia sampai ngeliat-ngeliatin gitu. Oke, melakukan yang aneh-aneh karena kan baru ngeliat. Dia itu dari lahir buta. Jadi dia, ya istilahnya memperhatikan sampai benar-benar, karena dia amazed, dia bisa melihat. Sampai dia kelilingin tuh gedung. Akhirnya dia bilang, "Kamu ketemuan sama papa mama kamu, orang tua kamu. Dia ada di luar." Dan dia ya ketemuin. Yang saya maksud begini. Apa sih yang Tuhan tidak bisa lakuin? Itu orang buta sejak lahir. Gak mungkin bisa. Kalau bukan Tuhan. Amin. Apa sih yang gak bisa dilakuin buat Tuhan? Semuanya bisa.
Amin. Tapi kita harus percaya. Di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, biar Tuhan yang menjadi nomor satu. Jangan yang lain. Karena percuma. Prioritas 5 aspek, nomor 1 adalah Tuhan. 2 keluarga, 3 kesehatan, 4 kerjaan, 5 uang. Jangan dibalik. Benar. Mau ngapain sih uang tuh bisa bikin berantem anak sama bapak? Saya bingung gitu loh. Kenapa mesti berantem sih masalah uang? Ya tapi kan butuh uang. Tetap kan, itu kan bisa ada jalan penyelesaiannya. Yang saya dengar juga ada kakak di Surabaya juga yang saya dengar. Kakaknya beli rumah warisan. Dia bilang dia udah beli rumah warisan. Tapi adik-adiknya nggak terima. Gugat di pengadilan. Rame. Kayak begitu. Makanya saya ngomong ke anak saya, kalau kamu berantem masalah duit, kamu orang rendahan. Lepasin duit kalau memang kamu mesti rugi, atau lepasin kalau memang itu nggak buat Islam menjadi penghalang buat damai, nggak ada. Udah lepasin. Duit gampang, duit bisa dicari kok. Tapi yang damai, hubungan satu sama lain, itu jauh lebih penting. Betul gak sih? Saya waktu bapak mama saya meninggal itu saya gak dapat apa-apa. Kok saya masih dapat rumah, adik saya masih dapat mobil, adik saya lagi dapat mobil, dapat rumah. Saya gak dapat apa-apa. Maka saya ngomong ke anak saya, jadi jangan pernah kalian masalah warisan, masalah apapun, kalian masalah uang, kalian berantem. Orang rendahan tahu. Aduh, nusuk gitu. Saya kasih tahu kalian. Loh, jangan deh. Saya balik lagi. Bisnis adalah bisnis. Kita harus juga profesional. Jangan kekristenan menjadi topeng buat kita. Utang adalah utang. Orderan adalah orderan. Perjanjian adalah perjanjian. Semua harus ada aturannya. Dan semua harus diterapkan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Jadi bisnis pekerjaan itu ada hubungannya atau tercantum di dalam firman Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan, biar kita bisa belajar akan kebenaran mengenai keuangan pekerjaan dalam nama Yesus.